Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Cilegon, akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Selamat datang di visi guru penggerak. Bayangkan sebuah sekolah di mana setiap peserta didik tidak hanya belajar, tapi juga tumbuh menjadi individu religius yang mampu bekerja sama dengan penuh semangat dan kreatif. Inilah visi saya, terwujudnya generasi yang religius, kreatif, dan kolaboratif. Untuk mewujudkan visi, maka langkah konkretnya adalah dengan prakarsa perubahan, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran melalui metode pembelajaran interaktif. Untuk memahami dan mengembangkan potensi terbaik dari setiap aspek sekolah, digunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Untuk mencapai prakarsa perubahan, kami menerapkan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan utama, pertanyaannya adalah bagaimana metode pembelajaran interaktif dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Apa saja bentuk partisipasi aktif dan keterlibatan yang diharapkan dari peserta didik dalam pembelajaran? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah lakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan terhadap pembelajaran interaktif. Mengadakan survei awal kepada peserta didik untuk mengetahui pandangan mereka tentang metode pembelajaran yang ada dan keinginan mereka terhadap metode interaktif. Menggali referensi dan praktik baik mengenai pembelajaran interaktif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaannya adalah apa kekuatan dan potensi dari metode pembelajaran interaktif yang sudah ada? Bagaimana contoh-contoh keberhasilan penerapan metode interaktif? Maka daftar tindakan yang perlu dilakukan adalah menyelenggarakan diskusi kelompok kecil dengan guru yang telah menggunakan metode interaktif dan mengidentifikasi praktik terbaik. Mengumpulkan data dari survei peserta didik mengenai aspek pembelajaran yang paling mereka nikmati dan merasa paling aktif. Mengadakan observasi kelas yang menggunakan metode interaktif untuk melihat secara langsung penerapannya. Pada tahap gali mimpi, pertanyaannya adalah bagaimana lingkungan pembelajaran yang ideal yang mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan peserta didik? Apa saja perubahan positif yang diharapkan dari penerapan metode ini? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah berdiskusi dengan rekan sejawat dan peserta didik untuk menggambarkan tujuan masa depan yang diinginkan, menggambarkan skenario ideal berdasarkan contoh-contoh keberhasilan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang dapat dilakukan segera untuk memulai penerapan metode pembelajaran interaktif? Apa langkah yang dapat memudahkan pencapaian tujuan jangka panjang? Maka daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi alat dan sumber daya yang diperlukan untuk pembelajaran interaktif, seperti media, teknologi, materi, dan lain-lain. Memaksimalkan pelaksanaan kombel jawara, berbagi praktik bagi guru untuk mengembangkan keterampilan dalam metode pembelajaran interaktif. Membuat jadwal penerapan secara bertahap dengan evaluasi berkala. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaannya adalah siapa saja yang berperan dalam pengambilan keputusan dan implementasi? Bagaimana mekanisme komunikasi dan pengelolaan rutinitas yang efektif? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membentuk tim yang terdiri dari guru, peserta didik, dan staf sekolah untuk mengelola implementasi. Mendesain jalur komunikasi yang jelas untuk memastikan semua pihak terlibat dan informasi tersampaikan dengan baik.
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta refleksi untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan keberlanjutan. Terima kasih, semoga menginspirasi.